Oke pemirsa, sekarang kita sudah sama Haryo dan Om Fahmi. Dua orang ini adalah biasa disebut Sultan ya sama teman-teman di komunitas nih. Karena mereka hobinya ngoprak-ngaprek mobil terus ya kan. Dan tapi mereka punya konsep masing-masing. Saya suka dengan konsepnya karena mobil itu tetap nyaman dibawa dan fungsinya bertambah. Modifikasi itu adalah menambah fungsi, bukan mengurangi fungsi. Jadi kalau setelah kita modifikasi mobil malah tidak enak dibawanya, berarti ada yang salah dengan modifikasi kita. Oke, sekarang kita ke Bos Haryo nih. Mobil itu udah, apa maksud gue untuk modifikasi lo ada konsep apa sih sama mobil lo? Konsep Grandis gua Grandis 2005 GLS yaitu daily use. Enak, dilihat enak. Oh. Gitu. Karena kan gua mobil dipakai sehari-hari. Tapi gua nggak mau terlalu standar supaya orang ngelihatnya juga beda Grandis gua dengan yang lain. Seperti itu. Jadi memang kalau konsepnya si Bos Haryo ini dia adalah bakpak kekinian, ya kan? Gue sih nggak tahu ya maksudnya konsep itu apa. Coba tanya dulu deh sama orangnya deh. Ya, bapak-bapak kekinian itu kan kita karena pertama memang gue sudah berkeluarga, anak 2, tapi gue mau tampil kekinian seperti layaknya anak-anak milenial zaman sekarang gitu loh. Enak dilihat, nggak ngebosenin, tapi fungsional. Itulah Grandis gue, makanya gue buat seperti itu. Oke. Di antara semua modifikasi yang udah lo lakuin nih, lo masih inget nggak untuk detail sama harganya? Insya Allah gue masih inget. Apa aja tuh? Dari interior gue pakai body kit OEM Thailand. Eksterior bos. Oh sorry, eksterior ya. Eksterior OEM Thailand, body kitnya itu harganya sekitar 4 jutaan. Ya. Terus spoiler 3.500.000 itu OEM Thailand juga. Crossbar OEM Thailand 3.500.000. Pro G gua 4 juta. Kamera 4.3.500.000. Sama knalpot Magna Flow 4 juta. Itu. Oh satu lagi, pelek TW gue 5 juta. Tuh kan men. Lu bayangin ya, modifikasi udah juta-juta nih. Tetap aja peleknya TW. Padahal udah kita suruh beli yang ori. Ada alasan kenapa gue pakai TW ya, gue kasih tahu ya. Ini alasan dan alibi ya men. Gini, gue ini orangnya bosenan. Paling nggak 1 tahun sekali gue minimal harusnya ganti pelek. Cuma karena lagi corona, tahun ini gue nggak ganti pelek dulu. Jadi daripada gue ganti yang OEM udah harganya mahal, jualnya lagi agak susah, mending gue beli yang TW-TW aja. Gue bosen ganti. Satu OEM bisa 4 set pelek TW coy. Lo bandingin tuh enak, gue bosan ganti. Bapak-bapak kekinian harus up to date. Untuk pelek lo yang pakai ukuran berapa dan bannya tuh ukuran berapa? Pelek ukuran ring 18, bannya itu 2 berapa ya? 235 50 18. Hancock Fontus murah meriah cing, empuk. Oke. Nah, terus kalau untuk lebar sama offset sih, lu udah pasti nggak hafal deh. Lebar sama offset gue nggak tahu, gue liat modelnya aja, karena cing. dia tahu cuma bayar, karena murah. Iya murah, bayar aja. Ngapain gue pusingin? Nggak suka, copot, ganti lagi. Buang, ya nggak? Nah, oke. Sekarang kita ke Om Fahmi nih. Nah, ini agak serius dikit nih. Gue nanya agak serius nih, ya nggak? Karena mobilnya cukup berkelas soalnya. Oke? Berat ini coy. Nah, ini berat. Om Fahmi, Ya. Gini Om, seperti yang sudah gue tanyakan sama Haryo nih, konsep modif mobil itu apa? Konsepnya sebenarnya simple modified, lebih ke sporty elegan tapi tetap masih family car gitu. Jadi gue modif tetap OEM oriented, dari depan sampai belakang itu OEM semua, kecuali spoiler aja sih. Memang dari depan itu gue pakai, kalau kita urut dari depan gue udah pasang kamera depan, terus Pro G juga, terus velg gue pakai ring 18 NK punya Evo 10,
Dibalut ban. dengan ban Toyo C1S 23550, spek velg itu offset 38 offset 38 ya. Offset Lebar? 38 lebar 8,5. Terus di belakang gue cuma pakai spoiler Thailand juga, OEM Thailand. Di atas pakai crossbar Thailand sama roof box Thule Motion XT Alpine gitu. Oh, waktu itu lo beli Thule Motion Alpine itu di Banteng Mas? Di Raptor Raptor Motorsport yang di BSD? yang di Serpong ya. Oh, yang di Serpong ya? Oke. Waktu itu lo kenapa pilihan lo kok bisa Raptor gitu loh? Kan ada yang lain loh, ada Wale, ada Thule yang biasa mungkin. Pertimbangannya pertama enak dilihat gitu. Kalau pakai Wale atau Thule yang Thule dinamik atau yang lain itu biar nggak ketinggian juga, biar nggak kelihatan gendut gitu. Jadi kalau pakai yang Alpine itu kan masih slim tapi fungsinya juga masih dapet gitu. Karena terakhir gue touring ke Semarang, gue punya anak kembar kebetulan, itu stroller kembar yang twins memang masuk ke atas, koper-koper juga masih masuk ke atas. Jadi modifikasinya tetap mementingkan fungsi gitu, nggak cuma dari look itu jatuhnya bonus gitu. Oh, terus sama kalau udah pakai roof box, lu berarti nggak bisa lewat Japek Elevated dong men. Nah itu yang orang-orang mikirnya gitu kan. Tapi faktanya pada saat gue pasang Thule ini, gue minta ukur di Raptor, minta diukur dari ban paling bawah sampai paling atas, itu ternyata tingginya cuma 1,9 meter. Ingat, Gitu. dia udah pakai lowering kit HNR men. Ya. Jadi tolong untuk diingat. Oh ya, gue Bukan pakai lowering kit. berarti dia sudah pasang roof box dan tidak mentok ya. Itu men. Gitu. Masuk basement mall pun masih aman gitu. 1,9 tuh masih aman. 1,9 masih oke lah Masih ya. aman. Nah terus kalau untuk velg nih kita ngomong nih ya. Ya. Pada saat lu pemilihan di Evo 10, apakah tidak mencoba lihat NK kah atau Advan RG kah atau SSR kah? Ya. Karena tadi gue bilang modifikasi gue OEM oriented ya. Jadi nyari velg yang masih sporty tapi masih punya DNA dari Mitsubishi sendiri gitu. Nah, yang masih kelihatan stylish dan velgnya ukuran 18 yaitu velgnya Evo 10 gitu. Tapi kalau gue lihat velg Evo yang lain kebanyakan 17 gitu. Makanya Betul. kenapa gue ambil yang velg Evo 10 karena ngejar 18 incinya ke sana dan naik 1 inci dari velg standarnya GT itu masih aman lah gitu. Larinya ke sana sih. Nah terus dari sekian modifikasi yang sudah lo lakukan nih, apakah lo masih hafal dengan apa sih yang udah ketempel di mobil gue semenjak gue beli? Masih sih itu karena memang belinya nggak langsung jebret semua gitu. Karena namanya kita mau modifikasi kan baiknya itu nyicil gitu kan, nyicil mulai dari yang kita mampu dulu, baru rezeki udah ada, baru nambah-nambah lagi dan alirannya juga masih masuk gitu jadinya. Gitu. Oke. Itu kan yang udah terpasang di mobil lo adalah headlamp sudah diganti Proji. Proji itu. Memang begini pemirsa, kalau Mitsubishi Grandis ini sangat lemah di cahaya lampu. Itulah kenapa kita pakai HID mahal-mahal pun rasanya tidak menolong ya. Kecuali kita pakai proyektor. Satu dia terang, yang kedua dia lebih fokus. Kira-kira begitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, terus Harganya berapa dia harganya? Hah? Harganya dia berapa? untuk harganya kebetulan Om Fahmi nih lupa sama bon. Wah, Karena buat dia habis beli buang bonnya. beda sama gue ya. Beda. Kalau dia kalkulator yang dipasang dihitung. Gitu kira-kiranya. Soal interior nih, Yo. Ya, Apa yang sudah lo lakukan di mobil lo, di interior lo nih? Yang pasti kan orang kan modif kan bukan cuma luar doang ya. ya. Lo pengen dalam lo tuh nyaman. Betul. Ya nggak? Nah, untuk menambah kenyamanan itu apa yang udah lo lakuin terhadap interior lo? Interior gue nggak banyak dirubah ya. Interior itu gue cuma ganti setir expander, Oke.
Itu sudah volume control head unitnya sama cruise control, Oke. terus pedal shift. Terus untuk audionya gua head unit pakai Android 10 in. Oke. Terus speaker 3-way di depan sama subwoofer di belakang plus power. Oke. Paling interior itu doang sih, nggak banyak. Soalnya kenapa gua pakai Android? Anak gue yang kecil itu sama kakaknya suka nonton YouTube. Jadi kalau pas lagi touring jalan jauh ya mereka YouTubean aja udah. Oh. Gitu. Berarti interior memang tidak banyak disentuh karena sudah cukup menurut lo ya. Ya. Dari sisi speedometer, Nah, speedometer dashboard, standar semua. sampai dengan jok rumbai-rumbai ala sofa gitu nggak lah ya? Oh, enggak. Belum. Rencananya mau pasang electric jok. Nah. Masih nabung. Oh iya. Ketabrak corona kita kan, ketabrak corona nggak jadi. Oke. Itu tadi untuk yang interiornya Haryo. Memang Ya. Mitsubishi Grandis ini secara interior standar sudah cukup sih kalau untuk mobil keluarga ya. Karena kan dia kan medium MPV ya, bukan large MPV. Jadi kalau terlalu banyak sentuhan di interior juga kesannya jadi aneh kali ya. Oke. Betul, yang penting kan gimana interior itu kita buat supaya kita nyaman di dalam. Benar. Ya kan? Di kuping enak, denger audio, duduk enak, masih empuk kok. Power backdoor itu interior apa eksterior maksudnya? Power back door itu sebenarnya adalah eksterior tapi tombolnya dari interior, men. Nah, jadi ya paling tambahannya power backdoor. Power backdoor itu dulu gue pasang di awal-awal power backdoor masih in. Cukup mahal, cuma buat gue bisa sombong, gue Grandis pertama yang pakai power backdoor di Indonesia, ya kan? Bener. Gitu. Tuh kira-kira. Untuk mobil lo ada tambahan lagi mungkin? Nggak ada. Udah cukup ya? Cukup. Udah itu juga udah habis banyak, iya kan? Nah, Sultan beda, kalau Sultan sebelah gue ini selanjutnya beda, ya nggak? Selanjutnya kita nanya sama Om Fahmi nih, Om. Untuk interiornya yang sudah lo lakukan itu apa aja, Om? Yang pertama kali dilakukan untuk interior tuh pasang pedal shift Oke. gitu. Dan itu pertama kali yang gue modif itu pasang pedal shift karena memang sangat berguna buat gua karena butuh di tol karena gue suka rada speeding juga gitu. Itu lebih bermanfaat dibandingkan gue pakai cruise control gitu. Setelah itu baru naik ke ganti setir Pajero Sport yang full option Thailand punya. Lanjut ke sistem audio head unit gue pakai Kenwood DDX 9019S. Speaker sama tweeter untuk jok depan dan jok belakang pakai Ground Zero 25 Anniversary Edition. Belakang subwoofer pakai Crescendo. Terus di jok tengah juga untuk penumpang tengah gue pasang headrest monitor merek Enigma. Terus sama power backdoor sih gitu. Jadi gua juga termasuk salah satu batch pertama pemesan power backdoor karena jujur gua yang ngejar-ngejar Om Yogi buat masukin power backdoor ke sini gitu. Gua yang dipasang dulu. Iya. Gua udah ngejar-ngejar dari mungkin satu atau 1,5 tahun yang 1,5 tahun sebelum barang itu datang gua udah kejar-kejar itu barang gitu. Paling sih interior itu aja, nggak ada yang lain ya, sama kayak Om Haryo karena pada dasarnya Grandis itu udah mewah sih gitu. Jadi eksterior udah gue modif sedemikian rupa, otomatis interior kita harus memanjakan untuk diri kita sendiri gitu. Kalau eksterior mungkin untuk orang lain lah setidaknya ya kita hanya memandangi dari luar tapi nggak bisa memandangi dari dalam. Tapi kalau audio dan lain-lain itu untuk kita nikmatin sendiri lah itu. Oh ya, sama tambahan paling full throttle ya, pakai Viatrix. Itu Throttle control ya? Throttle control ya untuk lebih responsif aja sih gitu. Oke. Jadi untuk interiornya Om Fahmi ini kayaknya jauh lebih serius ya, karena dengan spek yang udah dia sebutkan, kayaknya sih Jauh lebih mahal kayaknya. agak pusing men kalau ngeliat billingnya. Itu yang tadi gue bilang kenapa Om Fahmi setiap abis beli barang pasti bonnya hilang. Karena yang penting adalah buat dia rasanya, men. Untuk pemirsa, inilah video modifikasi Mitsubishi Grandis. Modifikasilah sesuai anggaran dan pastikan keselamatan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik. See you!